Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Jadi perkenalkan, nama saya Bayu Laksana Putra. Di sini saya masih mahasiswa, Pak. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung, tepatnya di jurusan peternakan, Pak. Nah, di sini saya akan eh, melakukan penyuluhan atau memberikan sedikit penjelasan tentang larangan pemotongan sapi betina yang masih dibilang produktif gitu, Pak. Maksudnya dibilang produktif itu sapi betina yang masih beranak beberapa kali gitu, Pak. Jadi kemungkinan besar sapi betina itu masih dapat beranak. Untuk di desa Makarti ini saya lihat populasi sapinya cukup banyak ya, Pak ya. Itu sapinya jenis apa saja, Pak ya? Soalnya tadi saya lihat kebanyakan itu sapi-sapi limosin sama simental gitu, Pak ya. Nah, kenapa sih, Pak, kok banyak gitu sapi-sapi yang dipelihara itu jenis-jenis limosin sama simental? Atau mungkin karena badannya gede apa gimana gitu, Pak? Atau ya karena sekarang kan banyak IB juga ya, Pak ya, jadi untuk kawin alam juga mungkin sudah jarang digunakan. Oh ya, Pak, kira-kira nih, Pak, di sini tuh masih banyak gak sih, Pak, kayak warga-warga atau termasuk panjenengan yang hadir pada penyuluhan di sini itu yang memotong gitu ternaknya, termasuk sapi, bapak-bapak itu yang masih produktif gitu, Pak. Maksudnya yang masih mulai dipotong gitu, Pak, yang masih bisa untuk melahirkan keturunannya gitu. Nah, itu mending jangan dulu, Pak, itu karena ya bahasanya kita apa ya, eman-eman gitu, Pak. Karena yang seperti saya jelaskan di awal tadi, ternyata bapak-bapak, sapi-sapi yang masih produktif itu ada larangannya atau ada perundang-undangannya, yaitu tentang perundang-undangan nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, pasal 18 ayat 2, bahwa ternak ruminansia betina produktif itu dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik. Jadi nggak boleh dipotong kalau sapi betina bapak itu masih produktif gitu, Pak. Nah, itu kan kenapa dijadikannya peraturan atau perundang-undangan, bapak sekalian, karena kita melihat itu sapi-sapi betina yang masih produktif itu masih banyak menghasilkan bibit-bibit unggul gitu, Pak. Jadi bisalah kita itu jadikan sebagai duit lah, Pak. Maksudnya ya buat apa ya, menambah pasokan ternak kita gitu, Pak, menjadi banyak. Karena ya itu tadi lah, Pak, ya eman-eman itu tadi. Terus kemudian apalagi kalau di desa-desa itu kan kebutuhan itu ya bisa dibilang banyak gitu, Pak. Misalkan kita kalau ada keperluan mendadak atau anak yang ingin bayar uang kuliah itu kan bisa gitu, Pak, menjual ternak kita. Jadi ya eman-eman gitu, Pak, kalau sapi betinanya yang masih produktif itu untuk dijual. Nah, mungkin itu saja sih, Pak, apa ya, materi atau ya sedikit penjelasan dari saya gitu, Pak, untuk sore menjelang malam ini, Pak. Karena ya saya melihat dari bapak-bapak sekalian ini kan udah pada capek gitu, Pak, apalagi dari tadi dengerin saya itu mau apa ya, bicara di depan itu kayaknya kok
ya capek, nanti takutnya kalau kelamaan malah nggak masuk gitu Pak tentang penjelasannya. Ya itulah tadi pesan dari saya, mungkin untuk sapi betina yang masih produktif itu mending dipelihara lagi Pak untuk dijadikan keturunannya. Ya eman-eman gitu Pak kalau disembelih. Baik Pak, untuk penyuluhan di desa Makarni ini saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya. Saya Bayu Laksana Putra pamit undur diri Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak.